Baiklah, selamat pagi Bapak. Perkenalkan nama Dea Beatrix Payung dengan NIM 2141162. Di sini dia akan menjelaskan tentang konsep keluarga berencana atau program KB. Yang pertama ada pengertian program KB. Keluarga berencana atau yang lebih akrab disebut KB adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk di suatu negara. Sebagai contoh ada Amerika Serikat punya program KB yang disebut dengan Planned Parenthood. Program KB juga secara khusus dirancang demi menciptakan kemajuan, kestabilan, dan kesejahteraan ekonomi, sosial, serta spiritual setiap penduduk. Program KB di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 yang dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau yang disingkat dengan BKKBN. Wujud dari program keluarga berencana adalah pemakaian alat kontrasepsi untuk menunda atau mencegah kehamilan. Berikut ini ada alat kontrasepsi yang paling sering digunakan. Yang pertama ada kondom, pil KB, IUD, suntik, dan KB implan. Vasektomi dan tubektomi atau KB permanen mencatat berbagai sumber data survei, demografi, dan kesehatan Indonesia atau SDKI. Dari BKKBN menyebutkan tren angka kelahiran total atau total fertility rate atau TFR di Indonesia nyatanya memang mengalami penurunan sejak tahun 1991. Pada akhir tahun 1991, angka kelahiran total tercatat mencapai 3%. Catatan terbaru melaporkan bahwa angka kelahiran total di Indonesia berhasil diturunkan dari 2,6 anak per wanita pada 2012 menjadi 2,4 anak per wanita pada 2017. Penurunan tren ini sejalan beriringan dengan semakin meningkatnya jumlah pemakaian alat kontrasepsi atau yang disebut dengan alat KB. Dari 62% pada tahun 2012 menjadi 66% hingga 2017 silam. Namun, meski angka total kelahiran dinyatakan menurun, angka tersebut diakui oleh KBBN belum mencapai sasaran RENSTRA atau rencana strategis yang bertujuan untuk menurunkan TFR hingga 2,28 anak per wanita. Yang kedua ada tujuan program keluarga berencana atau KB. Ada beberapa tujuan penting dilaksanakannya program KB ini. Di antaranya ada membentuk keluarga kecil sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut. Yang kedua ada mencanangkan keluarga kecil dengan cukup 2 anak. Yang ketiga ada mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. Yang keempat menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua atau akibat penyakit sistem reproduksi. Yang kelima ada menekan jumlah pendudukan serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Sasaran program KB. Sasaran KB adalah orang yang dapat berperan sebagai objek maupun subjek dalam gerakan keluarga berencana, terutama pasangan usia subur yang berusia 15-49 tahun. Menurut Handayani 2010, sasaran KB yaitu sasaran langsung dan tidak langsung. Sasaran langsung yakni pasangan usia subur yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan, dan sasaran tidak langsung yakni pelaksanaan dan pengelolaan KB dengan cara menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas dan keluarga sejahtera. Ruang lingkup program KB. Yang pertama ada ibu. Tercegahnya kehamilan yang berulang kali dalam jangka waktu yang terlalu pendek sehingga keselamatan ibu dapat terpelihara, terutama kesehatan organ reproduksinya. Yang kedua ada meningkatkan kesejahteraan mental dan sosial yang memungkinkan oleh adanya waktu yang cukup untuk mengasuh anak dan beristirahat yang cukup karena kehadiran anak tersebut diinginkan. Yang kedua ada suami. Dengan memberikan kesempatan suami agar dapat melakukan hal berikut. Yang pertama ada memperbaiki kesehatan fisik. Yang kedua mengurangi beban ekonomi keluarga
yang ditanggungnya. Yang ketiga ada seluruh keluarga, di mana dilaksanakannya program KB dapat meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan sosial setiap anggota keluarga dan bagi anak dapat memperoleh kesempatan yang lebih besar dalam hal pendidikan serta kasih sayang dari kedua orang tuanya. Di mana ruang lingkup keluarga berencana ini secara umum adalah yang pertama ada keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, yang ketiga ada ketahanan dan pemberdayaan keluarga, yang keempat ada penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas, yang kelima ada keserasian kebijakan kependudukan, yang keenam ada pengelolaan SDM aparatur. Dampak program KB, yang pertama ada penurunan angka kematian ibu dan anak, yang kedua ada penanggulangan masalah reproduksi, yang ketiga ada peningkatan kesejahteraan keluarga, yang keempat ada peningkatan derajat kesehatan, yang kelima ada peningkatan mutu dan layanan KB atau KBKR, yang keenam ada peningkatan sistem pengelolaan dan kapasitas SDM. Baiklah, sekian materi yang dapat Bea jelaskan. Diakhiri dengan terima kasih. Selamat pagi.